Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi Damayanti. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Apa itu konsep persamaan dasar akuntansi dan apa saja unsur-unsurnya, serta dokumen dan contoh-contoh transaksinya. Untuk lebih jelasnya, simak video penjelasannya berikut ini ya. Persamaan dasar akuntansi. Dalam materi kali ini kita akan membahas 5 hal, yaitu pengertian, unsur-unsur, bentuk persamaan, dokumen sumber pencatatan, pengaruh transaksi. Kita mulai dari pengertian. Apa itu konsep persamaan dasar akuntansi? Konsep persamaan dasar akuntansi merupakan suatu perubahan unsur-unsur akuntansi dalam suatu persamaan yang terjadi akibat adanya suatu transaksi. Setiap transaksi dicatat dalam dua aspek, yaitu sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva, sehingga persamaan akan selalu dalam keseimbangan. Artinya aktiva dan pasiva ini selalu sama jumlah nominalnya. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pencatatan atau pencatatan sistem akuntansi. Apakah itu unsur-unsur akuntansi? Unsur-unsur akuntansi atau unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi itu terdapat 5 unsur. Yang pertama itu ada harta, aktiva atau aset. Yang kedua itu ada utang, kewajiban atau liabilitas. Yang ketiga itu modal atau ekuitas. Yang keempat itu pendapatan atau revenue. Yang kelima itu beban atau expense. Yang pertama, aktiva. Aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dikuasai oleh perusahaan itu sendiri. Yang kelompok aktiva itu misalkan kas, persediaan, perlengkapan. Dalam aktiva sendiri terdapat 3 golongan. Yang pertama itu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud atau bisa juga aktiva lainnya. Selanjutnya itu ada utang atau liabilitas. Utang merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh perusahaan dengan mengorbankan sumber daya perusahaan. Utang terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Yang termasuk ke dalam kelompok utang yaitu utang gaji, utang wesel, utang hipotek, dan utang lainnya. Modal merupakan sisa kepentingan dalam aktiva perusahaan setelah dikurangi utang atau kewajiban. Modal bisa berasal dari diri sendiri atau orang lain. Dalam modal terdapat brief. Brief muncul karena adanya suatu pengambilan uang tunai yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya, sehingga brief ini nanti akan mengurangi jumlah modal yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang terjadi akibat adanya suatu penyerahan barang atau pembuatan barang atau jasa atau aktivitas lainnya. Yang termasuk ke dalam pendapatan itu misalkan pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan lainnya. Yang selanjutnya itu yang terakhir adalah beban. Beban atau expense merupakan arus keluar akibat atau penggunaan aktiva lain atau terjadinya peningkatan kewajiban yang terjadi akibat adanya penyerahan barang, pembuatan barang atau jasa atau aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya adalah bentuk persamaan. Dalam persamaan dasar akuntansi terdapat 3 bentuk persamaan. Yang pertama itu harta sama dengan modal atau H sama dengan M. Yang kedua itu ada harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban, atau H sama dengan U plus M plus P dikurangi B. Yang ketiga itu H sama dengan utang plus modal, atau H sama dengan U plus M. Selanjutnya, apa dasar dalam mencatat sistem akuntansi atau dasar yang harus digunakan dalam mencatat akuntansi? Dasar tersebut adalah dokumen. Dokumen digunakan sebagai dasar dalam mencatat
ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dokumen berfungsi sebagai atau untuk memastikan keabsahan transaksi yang terjadi, sebagai rujukan atau dokumen atas peninjauan kembali transaksi atau bukti jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Maksudnya, dokumen ini kan diarsipkan. Jadi ketika terjadi permasalahan di kemudian hari, dokumen ini dapat dilihat dan ditinjau kembali apakah ada kesalahan dalam pencatatan atau dokumen yang terjadi. Maka nanti akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk memperbaiki kesalahan atau permasalahan yang terjadi tersebut. Sebenarnya terdapat banyak dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Namun di sini saya hanya menjelaskan 4 dokumen saja. Yang pertama itu adalah kwitansi. Kwitansi adalah surat tanda penerimaan uang yang ditandatangani dan diberikan kepada si pemberi uang. Yang selanjutnya adalah cek. Cek adalah surat perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada orang tertentu atau nasabah tertentu. Yang selanjutnya adalah faktur. Faktur adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Yang selanjutnya itu adalah bliat giro. Bliat giro ini adalah surat perintah untuk memindahkan sejumlah uang ke nasabah lain, bisa dalam satu bank atau di bank yang berbeda. Nah, untuk dokumennya dapat dilihat di tampilan PPT bahwa kwitansi tersebut terdapat 2 bagian. Yang pertama itu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini untuk perusahaan dijadikan sebagai arsip. Nah, untuk yang sisi kanan itu diberikan kepada si pemberi uang. Nah, untuk cek dalam tampilan maka itu terdapat dokumen bahwa ada keterangan bahwa itu cek dari bank BCA yang mengeluarkan. Terdapat nomor ceknya juga. Nah, untuk faktur, dalam bukti faktur ini terdapat nama perusahaan, lalu nama barang yang dibeli, lalu kuantitas atau jumlah yang dibeli, harga dan jumlah yang harus dibayar oleh si pembeli. Nah, untuk bliat giro seperti yang ditampilkan di PPT, ada keterangan bahwa tersebut adalah bliat giro dengan nomor sekian dan jumlah nominal sekian. Lalu apa saja transaksi-transaksi yang dapat mempengaruhi persamaan dasar akuntansi? Itu terdapat dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu transaksi yang mempengaruhi harta dan modal dalam jumlah yang sama. Yang kedua, transaksi yang mempengaruhi harta diikuti dengan pengurangan harta lainnya dengan jumlah yang sama. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu transaksi yang mempengaruhi harta dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Yang terakhir, yaitu transaksi yang mempengaruhi harta dan utang dalam jumlah yang sama. Nah, selanjutnya transaksi-transaksi seperti apa yang terjadi di kebanyakan atau di kehidupan nyata. Dan berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi di kehidupan nyata yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi, dari penanaman uang untuk modal, pembelian kredit, pembelian tunai, terus penerimaan tagihan, pembayaran beban, dan lain sebagainya, termasuk ke dalam pengambilan brief atau uang tunai untuk kepentingan pribadi. Nah, itu akan mempengaruhi harta, utang, dan modal, baik itu hartanya bertambah, utang bertambah, modal bertambah, atau berkurang. Nah, misalkan saya mengambil contoh itu pembelian tunai. Misalkan pada tanggal sekian terjadi pembelian perlengkapan secara tunai, maka persamaan dasar akuntansinya perlengkapan akan bertambah karena terjadi penambahan akibat pembelian, lalu kas akan berkurang karena terjadinya pembayaran untuk pembelian perlengkapan tadi. Untuk penjelasan mengenai materi konsep persamaan dasar akuntansi ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, itu tadi penjelasan
mengenai materi konsep persamaan dasar akuntansi. Semoga sobat-sobat semuanya dapat memahami materi yang saya jelaskan tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.